Membalas di game yang ketiga bisa saja menjadi milik mereka karena Kabukinya masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage, menghilangkan web minion, tapi masih ada Banana. Kabukinya mulai maju, mereka mulai membalaskan keadaan. Heavy Crossbow begitu menyakitkan, versi kehilangan immortalnya. Akankah versi berhasil selamat dengan ada lagi satu wild shot yang dia miliki? Dua player dari RRQ hilang seketika. Yap, dengan damage masif yang dibuka oleh Kabuki juga. Dan ini perlu dilihat bahwa Kabukinya belum tumbang sama sekali. Ya. Dan Aura Fire mereka sigap banget bahwa dari RRQ punya potensi inisiator Ya. dari Naomi dan juga Versik. Seperti yang gue bilang tadi, di saat adanya Astral Recall digabung sama Heavy Cost bro, lihat dari segi efeknya. Ini sekalinya ada mid turret yang dihancurkan, itu nggak masalah. Tapi sekalinya Your Vision kebuka, lihat bagaimana Kabuki langsung menggunakan Heavy Crossbow-nya. Dan karena teman-teman dari RRQ yang berdekatan, ini damage-nya benar-benar rata semuanya kepada 3 player terkena. Dengan cukup baik membuat 2 player dari RRQ hilang. Advantage kembali di tangan Aura Fire. Waduh, mereka Tyrant Raja Connect, Vanya tertinggal, Vanya langsung dihajar tapi Samo, what are you doing Samo? Kembali terperangkap, mereka kehilangan 2 player dari Aura, waktunya untuk RRQ. Yap. Dan sebenarnya juga RRQ mereka punya trigger disiplin ya. Di saat Ya. 3 pemain mereka harus melarikan diri, untungnya masih bisa survive. Dan bahwa Aura Fire tadi mau coba untuk nabrak, tapi dipunish abis. Waduh, Kabuki sekarang tertangkap basah Kabuki. Uh-oh. Kabuki mortalnya pecah Kabuki. Oh, no. Bisakah dia bertahan? Tidak. Satu orang lagi dari Aura berhasil diculik. Ini 3 pemain dari Aura Fire hilang, bahkan tanpa adanya threat sama sekali. Ya. RRQ. Oh, ini dia Aran. Satu katapult lagi. Masih bisa ditahankah? Karena Naomi sampai harus mengorbankan immortalnya guna untuk mempertahankan agar bisa mendapatkan satu best star tersebut. Yap, tapi ini menjadi pertukaran yang cukup adil ya, karena Immortal oke lah dia bisa pull down, tapi base turret ini nggak akan tumbuh lagi. Tapi dengan kesempatan ini RRQ mau coba untuk langsung menghabisi ke arah Lord yang sudah ter-evolve. Tapi aku akan katakan untuk dari Banana, tadi ya aku ngeliat momen dimana sebenarnya teman-teman dari RRQ itu nge-push. Tapi Banana tuh benar-benar stay banget di belakang. Karena apa? Benar-benar ngejaga banget agar tidak adanya split push laning jauh dari Aran. Dan menurutku itu benar-benar wise banget hal yang dilakukan oleh Banana. Tapi kalau di keep up di saat kontes slot, menurutku ini agak bakalan merugikan. Apalagi dengan Kabuki yang baru tumbang sekali sejauh ini ngebuat Buset. dia pun makin berbahaya lagi. Bagi teman-teman dari RRQ yang bisa nyampe ke belakang, itu ada Banana. Tapi teror dari Astral Recall-nya sih beneran bikin recall ya. Iya, itu dia. Dan ini ngebuat dari RRQ harus punya lebih lagi kalkulasi. Karena kalau udah kecicil juga ini udah makin berat untuk bisa masuk tim fight. Tapi trigger. Oke, Naomi berhasil lagi mendapatkan langsung ke arah Van dan Vanya akan bisa bertahan. Tapi apa? Vanya ada immortal di dalam tubuhnya. Van berhasil dihilangkan. Lordnya kemungkinan besar akan menjadi milik dari RRQ. Tapi ternyata pada berbeda. Aran ditarik lagi dengan Divine Judgment. Ditarik lagi dengan Divine Judgment. Naomi-nya berhasil kabur dari tersebut. Tapi shutdown pula berhasil dilakukan. Versiknya di tempatnya berbeda. Aran yang berhasil dilenyapkan. Skylar berusaha untuk bisa mendapatkan lagi point kill tambahan. Tapi masih ada Kabuki, Sin dan juga Samo. Yap, 2 pemain hilang dari Aura Fire ditukar dengan adanya Naomi. Dan tadi targeting dari Skylar juga bagus banget. Itu targeting yang langsung pakai flicker untuk ngincer ke arah dari Arannya. Arannya tumbang. Bahkan tadi sini juga punya potensial untuk tumbang. Tapi dia ngambil safe route karena kenapa? Masih belum tahu juga sebenarnya Samo HT ini masih ada Divine Judgment apa enggak. Karena kalau ada itu bakal berbahaya banget untuk kehidupan dari Marksman. Oke, ditembak sakit banget, 1 hit saja harusnya. Tapi sekarang Samo mulai maju ke bagian depan, ditabrak lagi dengan Wilsa. Samo masih berhasil selamat. Diusir. Tapi memang tidak adanya power of retribution dari Aura Fire pun ini membuat akhirnya Lord pun bisa disecure tanpa adanya ancaman sama sekali. Dan melihat dari in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-20 nih, udah mulai berganti-ganti. Kalau kita ngeliat untuk dari segi build-nya Aran ya, ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan adanya dari Banana. Yang dimana Banana tuh cukup ngambil 1 Hunter Strike aja udah cukup. Oke. Sisanya ada item defense. Tapi ini yang penting adalah Hunter Strike ditambah lagi dengan adanya Bloodlust X. Explosive power dari Pakito ini cukup banget untuk bisa ngasih damage yang cukup masif kepada Skylar. Tapi harus diingat bahwa Skylar pun juga sudah mengambil ke arah Wind of Nature yang membuat dia agak sulit untuk ditumbangkan dengan
dengan attack dari fisikal. Oke, 5 lawan 5. Aran mencoba untuk menahan satu orang agar tidak join di dalam team fight. Kabuki menahan Bada, tapi Divine Chance pada kali ini berhasil untuk mendapatkan Versing. Tapi Versing tepat mengeluarkan Kabuki? Welcome jadi portalnya udah pecah di dalam tubuhnya. Versing akan masih bisa pesawat, tapi ternyata untuk kali ini Kabuki berhasil untuk dihilangkan. Versingnya pun langsung dan ada lagi satu tarian replay di mana sekarang Parnya berhasil langsung dilecapkan. Lordnya pun sudah hilang, double kill berhasil didapatkan pula. Dan sekarang Samboja pun lecap. Aran berusaha untuk balik Badada, tapi gamenya menjadi milik RRQ. RRQ, raja dari segala raja yang masih bisa memuncaki klasemen dengan kemenangan yang berhasil untuk diamankan atas